Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan fungsi guru, tugas dan kewajiban guru yang pertama adalah membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap. Seperti contohnya guru tersebut membuat program tahunan, membuat program semester, penyusunan silabus, dan juga menyusun RPP gitu, dan menetapkan standar ketuntasan belajar minimal gitu ya, atau KKM gitu ya. Itu ya dibuat oleh guru seharusnya gitu. Jangan sampai bertahun-tahun gak dibuat gitu ya. Dan apalagi tugas guru itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi mengajar di dalam kelas. Ini tugas guru ya. Dan tugas guru juga itu melaksanakan kegiatan penilaian. Jadi penilaian itu tidak penilaian proses belajarnya, penilaian ulangan, ujian gitu, dan juga melaksanakan analisis hasil ulangan harian gitu, dan juga menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, dan juga mengisi daftar nilai anak didik gitu ya. Dan di sini tentunya guru itu tidak hanya sekedar nilai saja tapi tidak dicatat, perlu dicatat, karena kan guru ini tidak hanya menilai anak saja gitu, tapi juga nanti melakukan analisis gitu. Ketika melaksanakan analisis itu ya tidak bisa kita nggak ada catatan gitu, harus ada catatan karena penting sekali gitu, biar melihat perkembangan anaknya apakah semakin meningkat atau menurun atau lurus aja, tidak ada peningkatan juga nggak turun juga gitu. Dan juga gitu kan, guru mempunyai kewajiban itu untuk menyusun gitu ya, tadi tuh menyusun atau melaksanakan perbaikan atau pengayaan atau remedial gitu ya. Perbaikan itu kan, jadi guru bertugas melakukan perbaikan atau remedial gitu, atau pengayaan gitu buat anak-anak gitu ya. Dan juga guru juga berkewajiban untuk membuat alat peraga gitu ya dalam kegiatan belajar mengajar. Apa yang diperlukan nih, misalkan karton atau misalkan apalah ya, sesuai dengan mata pelajarannya yang mau diajarkan, sesuai materinya gitu ya. Dan guru juga punya kewajiban untuk melakukan inovasi serta kreativitas untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Dan guru juga harus memperhatikan kebersihan kelas juga gitu, jangan sama sekali nggak peduli gitu, memotivasi siswa gitu. Guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan penilaian, tidak hanya dari sisi kognitif saja tapi dari sisi sikap, dari sisi keterampilannya juga gitu kan. Jadi penilaian itu tidak hanya melulu dari hal bentuknya kognitif saja, tidak, atau misalkan bentuknya esai, PG saja, tidak, harus bervariatif gitu. Dan di sini tentu harus dicatat gitu, jangan sampai nggak dicatat. Di sini tugas guru ini ada kaitannya dengan tugas kepala madrasah gitu, ada kaitannya juga dengan tugas kurikulum gitu. Nanti disitulah nanti kepala sekolah akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kinerja guru gitu. Apakah guru itu membuat perangkat pembelajaran, apakah guru itu disiplin ngajarnya di dalam kelas, apakah guru itu melaksanakan kegiatan pembelajarannya aktif gitu kan, sampai kehadirannya itu 100%, atau bahkan yang sama sekali hadirnya cuma 20%, 30%. Itu peran kepala madrasah untuk mengawasi, untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mengevaluasi, dan bahkan membuat kebijaksanaan atau keputusan harusnya seperti apa. Peran kepala sekolah juga bisa memberikan punishment, memberikan penghargaan untuk guru yang memang
memiliki kehadiran 100%, kedisiplinan 100%, administrasi pembelajaran juga lengkap, penilaian juga lengkap ditulis gitu. Jadi di sini ketika kepala sekolah melakukan supervisi guru, ini kan kaitannya kalau administrasi pembelajaran itu supervisi persiapan pembelajaran, itu administrasi pembelajaran, ada 3 format. Yang kedua formatnya adalah supervisi kegiatan pembelajaran di dalam kelas, apakah guru itu mengajarnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat RPP misalkan, dan menggunakan metodenya variatif, melakukan penilaiannya bentuknya penilaian apa gitu. Itu kan nanti ada di supervisi pembelajaran. Dan ada juga di supervisi penilaian, apakah guru itu melaksanakan di lapangannya penilaiannya, melakukan penilaian kognitif, penilaian sikap sosial, spiritual gitu, melakukan penilaian misalkan portofolio, unjuk kerja ya gitu, apakah proyek gitu, melakukan enggak. Di situ ada formatnya di supervisi penilaian. Dan ini supervisi ada PKG juga. Kalau PKG itu penilaian kinerja guru itu secara umum, secara luas gitu. Tingkat profesionalismenya guru ini seperti apa, sosial guru ini seperti apa gitu kan, terhadap partner kerja di lembaga tersebut gitu ya. Ya harus saya sebut partner kerja dong, harus saya sebut apa, bingung gitu kan. Orang-orang apa-apa gitu kan, bingung juga gitu. Dalam hal ini tolong jangan sampai kita salah persepsi gitu. Sehingga ketika guru diminta oleh kepala madrasah untuk melengkapi kinerjanya, guru tersebut nggak terima dengan cara apa? Dengan cara kepala sekolah diangkat nih hal yang negatifnya, padahal itu nggak urgent gitu. Yang urgentnya apa? Kepala madrasah ini tugas intinya gitu. Kan kalau kita berpikir secara akal yang sehat, hati yang sehat, kita juga akan melihat, oh dulu akreditasinya sebelum kepala sekolah ini menjadi kepala sekolah gitu kan, itu akreditasinya C. Setelah jadi kepala sekolah ternyata ada peningkatan secara akreditasi. Berarti kan kepala sekolah menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik gitu kan. Tentu di situ ya kerja tim. Berarti timnya juga baik gitu, menjalankan kinerja atau menjalankan tugasnya juga dengan baik gitu. Dan tentu tim itu tidak akan melakukan pergerakan, tidak akan menjalankan kinerja gitu kalau kepala sekolahnya juga diam saja, nggak peduli, biarin aja lah sejalan-jalannya gitu misalkan, kayak gitu. Jadi jangan sampai gitu kan kita di sebuah lembaga punya partner kerja yang memang pemikirannya, hatinya negatif terus, sehingga kepala sekolah sedang menjalankan perannya, sedang menjalankan tugasnya, sedang menjalankan kewajibannya, diserang gitu, diangkat negatifnya, suruh ngacak diri gitu, introspeksi gitu. Ya justru kepala sekolah itu lagi menjalankan tugasnya. Kalau guru kan ngejalanin tugasnya itu ngajar di kelas gitu kan, memberikan penilaian kepada siswa. Kalau kepala sekolah emang tugasnya begitu gitu kan, mengarahkan, mengawasi gitu kan, mengevaluasi, mensupervisi, melaksanakan tindak lanjut kepada guru ya, wali kelas, waka-waka dan lainnya gitu kan, yang ada di lembaga tersebut. Itu tugas dan kewajibannya. Justru kalau kepala nggak peduli sama sekali dalam hal kaitannya kinerja guru atau kinerja wali kelasnya, kinerja wakanya, seharusnya inilah yang diserang karena tidak menjalankan tugasnya. Ini mah ada yang menjalankan tugasnya diserang gitu kan, dengan cara apa? Dimentahkan mentalnya gitu, naikin gitu sisi negatifnya, ya nggak kelar-kelar kayak gitu mah, sampai kapanpun juga ya nggak akan baik gitu, nggak akan stabil gitu. Makanya sebaiknya cari lingkungan yang sehat gitu, cari lingkungan kerja yang sehat, bukan hanya sehat badannya saja, mentalnya, hatinya, otaknya. Ya kalau misalkan mau menjalankan tugas pikirannya negatif, hatinya negatif, mentalnya negatif, ya rusak gitu. Manusia itu punya pilihan gitu kan, karena manusia itu apa sih yang dicari? Ketenangan ya. Kalau tidak tenang di lingkungan kinerja tersebut, ya cari lingkungan yang sehat atau keluar dari zona yang negatif, itu yang terbaik begitu ya. Jadi harus kerja tim.